Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu, sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani tahu nomor saya dari temannya yang juga pernah menanyakan mimpi kepada saya. Tadi beliau saya telepon sehingga beliau menceritakan mimpinya untuk ditanyakan apa takwilnya atau maknanya. Mimpi yang dialami beliau itu didatangi oleh beberapa muda-mudi, ya, jadi pemuda-pemudi yang umurannya itu kira-kira sama, setara. Dan mereka seperti mau ribut, jadi datang ke rumahnya ibu ini. Tapi yang menemui mereka itu adalah anaknya si ibu ini. Jadi anak laki-laki yang paling besar keluar rumah menemui mereka. Anaknya ibu ini tidak memakai baju, tetapi hanya memakai celana pendek. Sementara ibu ini masih di dalam rumah. Dari dalam ibu itu melihat suasana yang ada di luar rumah. Salah satu pemuda yang tidak dikenal itu memukul anaknya ibu ini di bagian perut. Bukan hanya sekali, tapi dipukul berkali-kali, 2-3 kali. Sampai anaknya itu kesakitan, meringis kesakitan. Tapi setelah ibu ini keluar rumah, sepertinya para muda-mudi itu nggak ada apa-apa, seperti tidak ada keributan. Lalu berpindah suasana. Tiba-tiba ibu ini melihat muda-mudi yang tadi datang itu tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada lagi. Kemudian terlihat mereka itu membawa kado. Jadi muda-mudi itu membawa kado yang di saat itu ibu itu berdiri di depan pintu. Dan insya Allah di saat itu ibu itu merasakan bahagia. Dan yang anehnya salah satu pemuda yang datang itu ada yang suka sama ibu tersebut. Kemudian ibu itu terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3 di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira datangnya dari Allah, itu boleh diceritakan kepada orang yang dicintai. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan, beliau anjurkan untuk tidak menceritakannya. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati, di saat terjaga sebelum tidur sering memikirkan suatu hal, akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Mimpi yang bermanfaat yang beliau bagi menjadi 3 itu hanya 1, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Tentang takwil mimpi yang tadi saya kisahkan, itu ada visual muda-mudi yang datang ke rumah ibu itu. Itu siapa? Perlu diketahui saudariku, kalau misalkan Allah itu biasanya memberikan simbol-simbol perumpamaan yang mewakili. Nah, muda-mudi di situ yang usianya rata-rata muda sama, itu adalah maknanya amalan soleh yang dikerjakan ibu tersebut. Nah, hal ini ada benang merahnya dengan hadis Nabi terkait dengan amal orang yang soleh itu nanti dipertemukan dengan suatu wujud yang mana itu adalah amal baiknya.
Di dalam hadis yang riwayatnya dari Imam Ahmad rahimahullah, yang hadisnya agak panjang, namun saya ringkas saja. Ketika di alam kubur itu nanti orang yang beriman, orang soleh selesai ditanya oleh malaikat dan benar menjawabnya, maka datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan." Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Nah, begitu juga dalam mimpi. Kalau misalkan orang itu beramal soleh, biasanya ada Allah menampakkan simbol dengan orang yang berjubah putih, tampan, dan segala macam ya. Jadi berbeda-beda. Anda bisa lihat pada video yang lain terkait amal soleh yang divisualkan berupa makhluk. Nah, jadi pemuda-pemudi itu adalah simbol perwakilan dari amalan-amalan soleh yang nantinya membawa ibu ini kepada surganya Allah. Karena di dalam surga itu nantinya wajah orang-orang penghuni surga itu usianya antara 30 sampai 30 tahun ya, antara 30 dan 33 tahun. Itu dalam hadis Nabi. Makanya di mimpi itu diwakili dengan muda-mudi yang datang yang usianya setara. Nah, ketika ada visual di mimpi itu mau ribut, lalu kemudian anak laki-laki dari ibu ini tidak memakai baju, kenapa menonjoi anak itu bermakna anaknya si ibu ini itu belum menjalankan perintah Allah dengan lebih baik daripada ibunya. Jadi banyak perintah Allah yang ditinggalkan anaknya. Jadi visual orang tidak memakai baju itu adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu agamanya. Ya, tapi karena ini memakai celana pendek berarti ada amalan yang dilakukan cuman tidak sebanyak yang dilakukan ibunya. Hal ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang juga pernah bermimpi diperlihatkan oleh Allah beberapa orang yang memakai baju. Ada yang memakai baju sedada, itu level mukmin. Ada yang memakai baju di bawah dada, yaitu di perut, ya, itu level muslim. Dan ada juga diperlihatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat beliau memakai baju yang sangat panjang, diseret-seret. Ditakwilkan oleh beliau maknanya adalah agama. Jadi simbol baju yang panjang itu agamanya bagus, sedangkan yang pendek itu minim agamanya. Nah, apalagi anaknya si ibu itu tidak memakai baju, sebagaimana kejadian yang juga seorang anak pemuda yang dulu minta bimbingan kepada saya, mimpi tidak memakai baju justru telanjang takut pulang. Nah, itu bermakna dia memiliki dosa, ruhnya itu kotor, takut pulang menuju Allah. Nah, anaknya ini diperlihatkan begitu agar ibunya ini menasihati supaya tidak meninggalkan perintah Allah dan supaya menjauhi larangan Allah. Makanya amal soleh yang pemuda-pemuda itu datang menonjoki anak ibu ini karena tidak sama. Yang satu ini perumpamaan dari simbol amal soleh, sedangkan si anak ibu ini belum menjadi anak soleh. Makanya terjadi perselisihan. Ini terkait dengan hadis ruh bahwa Allah itu menciptakan ruh itu berkelompok-kelompok yang menyukai dengan yang sama karakternya. Jika ruh buruk bertemu ruh baik akan berselisih. Jika ruh baik ketemu ruh baik itu akan terjadi saling akrab. Nah, kemudian ketika ibu itu melihat di dalam luar kok kayak tidak terjadi apa-apa. Nah, itu buktinya bahwa nanti di dalam kehidupan nyata tidak mungkin terjadi seperti itu. Itu hanya simbol perumpamaan saja. Skenario buatan dari Allah karena ingin menampakkan petunjuk secara tersirat. Bukan orang itu bukan benar-benar manusia akan menonjoki anaknya, melainkan simbol yang tersirat. Ada makna yang tersirat di dalam simbol mimpi tersebut. Nah, ketika ibu itu yang berada di dalam di luar di pintu yang menyambut pemuda-pemudi itu, mereka membawa kado dan ibu itu merasa senang. Dan ada pemuda yang suka sama ibu itu. Itu maknanya ibu itulah sebenarnya sang pemilik amal-amal soleh itu. Karena di dalam kehidupan nyata, beliau saya tanyakan tadi, itu amal lain apa saja? Ternyata banyak sholawat, membaca Al-Quran, segala macam surat. Nah, itulah bukti bahwa pemuda-pemudi itu adalah simbol perwakilan amalan soleh yang dilakukan ibu itu. Membawa oleh-oleh. Dan salah satu pemuda yang suka sama dia itu adalah satu amalan yang sangat sesuai beliau amalkan menurut sudut pandang Allah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.